Kepala BP3MI Riau Fani Wahyu Kurniawan menyebut korban yang meninggal dalam insiden penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM merupakan warga berasal dari Provinsi Riau. Meski begitu, pihaknya belum menerima informasi lebih lengkap terkait korban berinisial B tersebut. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu informasi detail dari pihak terkait soal warga Riau yang menjadi korban. Fani juga menyebut total ada 2 warga Riau yang menjadi korban insiden penembakan oleh APMM. Seorang korban berinisial B meninggal dan seorang lainnya mengalami luka tembak dan saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit di Malaysia. Secara prosedur, jenazah akan dikirim ke daerah asal 2 hingga 3 hari setelah selesai menjalani proses otopsi di Malaysia. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Dapat kami sampaikan bahwasannya kami mendapat berita terkait adanya insiden penembakan terhadap warga negara Indonesia yang memang masuk ke perairan Malaysia secara ilegal. Dikatakan bahwasanya itu terjadi di hari Jumat kemarin. Memang kami dapat info bahwasanya terjadi aksi yang tidak manusiawi oleh teman-teman APPM. Ya, mungkin secara kronologis detailnya kita belum tahu kenapa terjadi penembakan tersebut, tapi bisa dipastikan bahwa terjadi korban ada 5 orang dalam insiden tersebut. Di antaranya 1 korban itu dinyatakan meninggal dunia terhadap akibat dari insiden tersebut, sedangkan 4 korban lainnya itu masih dilakukan perawatan di rumah sakit di daerah Malaysia. Sebenarnya kami masih belum menerima info detail, artinya resmi dari teman-teman perwakilan bahwasanya korban itu inisialnya apa atau berasal daerah mana kita belum bisa menemukan detailnya. Tapi kemarin pihak Kemenlu sudah mendapatkan info sedikit bahwasanya yang korban ini itu berinisial B dan memang wilayahnya dari daerah Riau. Tindak lanjut PP3MI Riau melalui pemerintah pusat untuk mengusut tuntas terkait peristiwa tersebut serta meminta transparansi kronologis kejadian. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Kedatangan jenazah korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia rencananya akan tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Rabu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Kepala PP3MI Riau Fani Wahyu Kurniawan, kedatangan jenazah korban berinisial B nantinya akan dikawal oleh BP3MI Riau dan pihaknya memberikan fasilitas berupa ambulans untuk membawa jenazah ke rumah korban di Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Saat tiba di Terminal Kargo Bandara, jenazah akan disambut oleh Sekretaris Dirjen Perlindungan KP2MI Brigjen Daya Victor, Direktur Reintegrasi dan Penguatan Keluarga KP2MI Hadi Wahyuningrum, dan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha. Bang, bisa dijelaskan terkait pemulangan jenazah persiapannya, Bang? Baik, menanggapi yang kemarin, informasi terakhir kami dapatkan kemarin sore bahwasanya hari ini jenazah korban penembakan di Malaysia itu akan dipulangkan dari Malaysia langsung ke Pekanbaru. Sesuai jadwal akan mendarat di Pekanbaru sekitar jam 3:30. Langkah yang kami lakukan selaku pemerintah dalam hal ini KP2MI atau BP3MI Riau adalah kita telah menyiapkan fasilitas pemulangan, baik itu keluar kargo, ambulans kita siapkan, nanti kita akan pendampingan sampai dengan ke daerah asal. Jadi info dari yang bersangkutan atau dari korban yang bersangkutan maksud kami itu langsung dimakamkan hari ini. Artinya sore nanti setelah proses kargo keluar kita langsung mengantarkan jenazah ke kediaman di daerah Rupat Bengkalis. Kedatangan ini dihadiri siapa saja? Ya, untuk penjemputan atau pendampingan hari ini itu yang pertama jelas pasti pemerintah hadir dalam hal ini KP2MI pimpinan kami pusat diwakili oleh Sekretaris Dirjen Perlindungan Brigjen Dayan serta Direktur Bu Hadi Wahyuningrum, Direktur Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi.
Setelah sampai di terminal kargo, jenazah korban berinisial B langsung dibawa ke Rupat Kabupaten Bengkalis melalui jalur darat. Jenazah korban rencananya akan langsung dimakamkan di Rupat. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Setelah mendapatkan informasi, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat langsung mendatangi rumah Kio, 70 tahun, petani sawit Kabupaten Pasaman Barat yang ingin menyerahkan satwa dilindungi jenis kukang yang ia dapatkan saat panen sawit. Tidak hanya satu ekor, individu kukang berusia 4 tahun ini didapati juga memiliki anak dengan usia lebih kurang 1 minggu. Petugas membawa untuk dilakukan observasi. Berdasarkan hasil observasi, 2 individu kukang ini kemudian dilepas liarkan kembali. Pelepas liaran dilakukan di kawasan hutan cagar alam Maninjau, Kabupaten Agam. Hari ini kita melepaskan 2 individu satwa langka dan dilindungi jenis kukang yang merupakan induk dan anak. Satwa ini sebelumnya kita terima penyerahannya dari warga di Kabupaten Pasaman Barat yang sudah menemukannya di kebun sawit, kemudian diselamatkan. Dan setelah kita lakukan observasi baik kesehatannya ataupun perilakunya dan dinyatakan layak untuk dirilis, maka pada hari ini satwa tersebut kita lepaskan di kawasan hutan cagar alam Maninjau di Kabupaten Agam. Kukang atau yang dikenal dengan nama latin Nithicebus kukang adalah jenis primata yang dilindungi oleh peraturan perundangan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 yang melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup, mati, ataupun bagian-bagian tubuhnya. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Menggunakan 3 perahu karet, tim SAR gabungan melakukan penyisiran Sungai Lubuk Kasai, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat ini sejak Minggu pagi. Selain melakukan penyisiran berulang hingga radius 5 km, tim gabungan juga menggunakan alat Aqua A untuk dapat menemukan korban. Agusti Herwanto, 63 tahun yang dilaporkan hilang sejak Sabtu petang. Korban tak kunjung kembali pulang setelah sebelumnya izin ke keluarga untuk menjaring ikan ke sungai. Dari penyisiran yang dilakukan, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan korban pada Minggu siang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tenggelam pada radius jarak 300 meter dari titik awal dinyatakan hilang. Dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Membahayakan manusia, 1 orang diduga hanyut di Sungai Kumpulan, Kecamatan Monjol, Kabupaten Pasaman. Untuk korban atas nama Agusti Herwanto, umur 63 tahun. Kemarin dilaporkan pergi mencari ikan dan sampai sore hari belum pulang. Kemudian tim Pos Penyerangan Pertolongan Pasaman bersama dengan tim SAR gabungan serta masyarakat mulai melakukan penyisiran dari LKP sampai ke arah hilir sekitar 5 km. Penyisiran dilakukan dengan beberapa metode, yaitu penyisiran di kiri dan kanan sungai, dan kami juga menggunakan perahu rafting yang dilengkapi dengan Aqua A. Alhamdulillah pada siang tadi sekitar pukul 11.45 korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar 300 meter dari lokasi terakhir korban terlihat. Setelah itu korban kami evakuasi ke Puskesmas Bonjol dan diserahkan ke rumah duka. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Petugas pemadam kebakaran atau damkar tak hanya bertugas memadamkan api, tapi juga siap menolong warga dalam berbagai situasi, mulai dari evakuasi ular, sarang tawon, hingga membantu anak-anak yang terjepit. Namun, tak hanya itu, ada juga laporan unik yang mereka tangani, seperti menangkap setan. Belakangan masyarakat dihebohkan dengan cerita pengalaman petugas pemadam kebakaran Kota Pekanbaru yang melakukan pengusiran makhluk tak kasat mata atas laporan masyarakat yang sering merasa terganggu oleh keberadaan makhluk halus tersebut. Setiap hari kantor damkar Kota Pekanbaru menerima 5 hingga 6 laporan. Tetapi dari banyak laporan, namun ada satu kasus yang dianggap paling unik, yaitu menangkap setan.
Kejadian ini terjadi pada tahun lalu saat seorang warga di Kota Pekanbaru Riau melapor ke Damkar karena merasa diganggu makhluk tak kasat mata. Merasa sanggup, petugas pun mengirim tim untuk menanganinya. Meski kedengaran tak biasa, tim rescue menindaklanjuti laporan tersebut. Petugas bernama Rahmat yang memiliki kemampuan khusus melihat makhluk tak kasat mata turun tangan melakukan ritual pengusiran. Rahman melakukan pengusiran selama sekitar 1 jam. Namun terlepas dari itu, Damkar Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk selalu membantu masyarakat dalam situasi darurat. Terkait laporan warga yang tentang ada penangkapan ini, ada yang makhluk halus yang mengganggu di rumah warga tersebut. Kami sebenarnya untuk merespons setiap laporan yang masuk selalu kami respon dengan baik gitu. Jadi ketika ada masuk laporan apa saja itu kepentingannya ya pokoknya yang bisa membantu masyarakat kami laksanakan karena itu memang tupoksi kami begitu. Jadi ketika ada laporan yang agak nyeleneh seperti laporan ada makhluk halus itu yang melalui telepon OKK, operator komisi kebakaran atau smart rescue, diteruskan kepada rescue-nya, dan rescue-nya waktu itu Wadantonya Rahmat. Terus konfirmasi lagi ke saya dan saya tanyakan ke beliau lagi bahwa dia bisa mengatasinya, makanya langsung kita bantu masyarakat tersebut gitu. Jadi sampainya beliau di sana dilakukanlah hal yang untuk pengusiran tadi. Sebenarnya bukan ditangkap tapi diusir gitu. Jadi dipindahkan dari rumah tersebut ke sesuatu bahan yang bisa menampung untuk makhluk tadi begitu. Damkar Pekanbaru menegaskan kesiapan untuk menangani segala keadaan darurat. Bantuan yang diberikan bukan hanya tentang tugas utama, tapi juga bentuk dedikasi terhadap kemanusiaan. Kerja petugas Damkar Pekanbaru memang penuh tantangan, tapi juga tak lepas dari cerita-cerita yang mengundang senyum. Dari luar hingga mengusirnya makhluk tak kasat mata, Damkar siap bergerak dan membantu. Damkar bukan hanya penyelamat saat kebakaran, tapi juga pahlawan serba bisa bagi masyarakat. Sowino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Injurni Airport Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim Pekanbaru bersama kantor Balai Kekarantinaan Kelas 1 Pekanbaru menerapkan satu sehat Heal Pass ke para penumpang baik keberangkatan maupun kedatangan. Tindakan pas itu dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap pesawat udara, penumpang, dan barang bawaan yang secara langsung maupun tidak langsung datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, tim Satgas juga memasang alat thermoscanner di pintu kedatangan internasional untuk membantu mendeteksi virus HMPV atau Human Metapneumovirus. Kami juga bekerjasama dengan BKK terkait alat. Dari BKK sudah ada thermal scanner ya, itu di kedatangan internasional. Apabila ada penumpang yang kondisi suhu tubuhnya melebihi suhu normal akan terdeteksi. Kemudian dari kemarin petugas ground handling ada di check-in ketika melihat penumpang yang mungkin bergejala pilek atau flu akan ditanya apakah sedang sakit atau seperti apa. Kemudian kita akan rujuk ke klinik yang ada di BKK. Kami juga mempersiapkan beberapa hal, juga menambah petugas untuk melakukan pengawasan, meningkatkan pengawasan bagi pelaku perjalanan khususnya yang datang dari luar negeri. Selain itu, kami juga melengkapi seluruh sarana prasarana dalam rangka untuk pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat terhadap adanya suspek ataupun diduga menderita penyakit tidak hanya HMPV, juga penyakit-penyakit menular yang memungkinkan adanya risiko masuk di BSSK 2 ini. Peningkatan infeksi saluran pernapasan akut dan deteksi patogen terjadi di banyak negara belahan bumi utara dalam beberapa minggu terakhir. Tingkat infeksi pernapasan akut yang dilaporkan di Tiongkok termasuk HMPV bukanlah wabah yang tidak biasa. WHO juga menyarankan untuk tidak melakukan pembatasan perjalanan. Sowino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Inilah detik-detik penggerbekan peredaran narkotika ganja yang dilakukan pada Sabtu 18 Januari 2025 lalu di salah satu rumah di Jalan Labarsa, Pekanbaru.
Di lokasi polisi menemukan sebuah karung penuh dengan 6 paket ganja kering seberat 15,6 kg. 3 tersangka berhasil dibekuk di lokasi yakni berinisial BC, TAS, dan S. Dari pemeriksaan, tersangka TAS diperintahkan oleh seseorang berinisial P menjemput ganja dari seseorang berinisial R di Penyambungan Sumatera Utara dengan total 36 kg. 5 kg ganja berhasil dijual oleh tersangka TAS ke wilayah Jambi. Lucunya, sisa ganja 31 kg justru dicuri oleh rekannya berinisial BC dan seorang berinisial R. Dari pengakuan para tersangka, barang bukti ganja akan diedarkan di Kota Pekanbaru Riau. Terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari, diawali dengan hasil penyelidikan anggota di lapangan, di mana didapatkan informasi bahwa ada peredaran atau jual beli ganja yang dilakukan oleh para pelaku, baik itu pemilik barang, kemudian perantara dan sebagainya. Jadi dari pengungkapan kasus ini berhasil diamankan kurang lebih sekitar 16,5 paket besar narkoba jenis ganja, di mana setelah dilakukan penimbangan total jadi 15,61 kg. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang merupakan pemilik barang dan seorang pelaku lainnya yang mencuri ganja tersebut. Akibat perbuatan itu, para tersangka diancam penjara minimal 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan seorang warga sedang membuang sampah ke dalam Sungai Siak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Riau. Pelaku yang diketahui seorang diri dengan santai membuang sampah yang diangkut menggunakan mobil pickup. Dari dalam video, sampah kayu dan triplek diduga hasil pembongkaran bangunan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang, menyayangkan kejadian tersebut. Perbuatan tersebut sudah melanggar peraturan daerah karena merusak lingkungan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan petugas Satpol PP untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggar perda. Video ini Bang, warga ini membuang sampah ke Sungai Siak. Ini tidak hanya sedikit, sepertinya satu mobil Bang. Tanggapan dari dinas sendiri seperti apa? Ya, jadi kita sangat menyayangkan ya apa yang dilakukan oleh warga masyarakat, apa bisa dikatakan oknum gitu, yang membuang sampah secara sembarangan. Sementara di dalam ketentuannya kan sampah itu harus dibuang di TPS. Berdasarkan SK Dinas Lingkungan Hidup yang sudah ada, yang dikeluarkan tahun 2024 itu, sebenarnya ada 87 TPS yang menjadi tempat pembuangan sementara untuk sampah yang kita terima dari masyarakat. Seharusnya masyarakat harus membuang pada tempatnya. Nah, kalau itu kan sudah masuk kategori merusak lingkungan itu karena membuang ke sungai. Jadi kita berharap memang kesadaran masyarakat itu untuk membuang sampah pada tempatnya yang telah ditentukan dan membuang pada jam yang telah ditentukan. Iwan mengingatkan agar masyarakat membuang sampah ke tempat pembuangan sementara atau TPS yang telah disiapkan oleh Pemko Pekanbaru. Pemko Pekanbaru juga sudah menetapkan aturan membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pukul 19 hingga pukul 5 pagi. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Tujuh orang diduga geng motor bersenjata tajam atau sajam berhasil dibekuk oleh tim Polsek 50 dan dibantu oleh tim Jembalang Polresta Pekanbaru. Mereka dibekuk setelah melakukan penyerangan kelompok geng motor lainnya.
Para pelaku dibekuk di 3 lokasi yang berbeda di Kota Pekanbaru, Riau. 6 dari 7 pelaku merupakan anak di bawah umur dan berstatus masih pelajar. Seorang pelaku berinisial R berumur 18 tahun ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti membawa sajam berupa samurai. Sementara 6 pelaku anak di bawah umur dikembalikan kepada orang tuanya karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana. Diduga pelaku anak di bawah umur juga membuat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang sama, serta meminta maaf di hadapan orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku sakit hati dengan geng motor lainnya hingga saling menyerang. Pada malam hari itu kami dari Polsek 50 beserta Polresta Pekanbaru dengan sigap langsung melakukan pengejaran dan alhamdulillah kami mengamankan sebanyak 7 orang diduga pelaku pada saat itu, yang mana untuk diamankan 7 orang ini di 3 TKP berbeda. Yang pertama yaitu di Jalan Dahlia, kemudian di Jalan Hang Tuah, dan yang terakhir yaitu di Pangeran Hidayat, yang mana di Jalan Hang Tuah itu kami mengamankan 2 orang atas nama Stanley dan Rehan. Kemudian untuk di TKP Jalan Dahlia kami mengamankan 3 orang atas nama Rian, D dan Radit, ya, Dika dan Radit. Kemudian untuk di Jalan Pangeran, Mixti alias Tiger dan Rendra alias Kompot. Nah, dari 7 orang ini 6 orang masih dikatakan di bawah umur, ya, di bawah 18 tahun, dan 1 lagi atas nama Radit itu di atas 18 tahun. Dan setelah hasil pemeriksaan dapat kami tetapkan 1 orang sampai saat ini menjadi tersangka di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1959 tentang penyalahgunaan senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak, yang mana atas nama Radit ini terbukti dengan cara membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka R dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1999 tentang penggunaan senjata tajam. Saminoardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Riau Creative Hub berlokasi di Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, Riau, adalah gedung ikonik yang dirancang untuk menjadi pusat kreativitas dan inovasi bagi anak muda. Dibangun dengan arsitektur modern bercampur corak ragam Melayu khas Provinsi Riau. Gedung ini terdiri dari 2 bagian, yaitu gedung utama dan gedung serbaguna yang memiliki jam operasional setiap hari dari pukul 8 hingga 6 sore. Fasilitas yang tersedia di gedung utama meliputi ruang kerja kolaboratif, galeri seni, studio multimedia, dan teater mini untuk berbagai pertunjukan. Sementara itu, gedung serbaguna dirancang untuk menyelenggarakan kegiatan lebih besar seperti pameran, workshop, dan pertemuan komunitas. Menurut Joni, petugas Riau Creative Hub, gedung ini juga menjadi wadah bagi seluruh masyarakat sebagai sarana olahraga, sarana pertunjukan seni, hingga wadah untuk mengenal ragam budaya. Kalau gedung di Dinas Pariwisata Khususnya Kantor RCH ada 2 gedung. Yang pertama gedung serbaguna, yang kedua gedung utama. Karena kalau untuk gedung ini untuk fasilitasnya udah ada tersedia tersendiri. Kalau gedung pertama itu fungsinya apa itu, Bang? Gedung utama itu ada alat-alat untuk kantor, orang-orang kreatif untuk buat gambar ataupun video, foto. Sudah itu untuk ruangan teater, untuk bioskop, itu sama untuk alat-alat pegawai di kantor itu, Bang. Masyarakat kalau untuk ini kita ngadakan UMKM, Bang. UMKM sudah itu perlombaan anak-anak kayak nari ataupun istilahnya musik-musik tradisional khas Riau ataupun gambar. Kalau masuk enggak sih gratis, cuma ya itulah pesan kami sebagai petugas cleaning service, ya sama menjaga kebersihan ataupun menjaga keindahan lingkungan RCH-nya aja, Bang. Untuk biaya masuk, Riau Creative Hub tidak memungut biaya sepeser pun. Anda bisa langsung menikmati karya seni yang ditampilkan di gedung ini dengan gratis. Berbagai tema pameran juga hadir seiring dengan musim atau pameran yang diselenggarakan. Riau Creative Hub juga sebagai simbol dukungan pemerintah terhadap perkembangan industri kreatif lokal. Gedung ini dirancang untuk memfasilitasi komunitas kreatif dari berbagai bidang seperti seni rupa, musik, film, dan teknologi digital.
Menurut para seniman dan pelaku ekonomi kreatif yang menggunakan fasilitas ini, Riau Creative Hub memberikan kesempatan besar untuk berkolaborasi dan memperluas jaringan. Riau Creative Hub tak hanya menjadi tempat berkreasi, tapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya Riau ke kancah nasional dan internasional. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau.